Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Arlistriah Mutmainah, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Kemendikbudristek gelombang 3 angkatan 10 golongan 3. Pada video kali ini saya akan membahas materi pada agenda 2 Latsar CPNS terkait ASN berakhlak, akronim ke-7 yaitu kolaboratif. Kolaborasi adalah keterlibatan bersama dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Interaksi kolaboratif ditandai dengan tujuan bersama, struktur yang sistematis dengan negosiasi tingkat tinggi melalui intervitas dan adanya saling ketergantungan. Kolaborasi governance mencakup kelembagaan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagai tanggung jawab dan sumber daya. 6 kriteria penting untuk kolaborasi yaitu 1. Forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. 2. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. 3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. 4. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. 5. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. 6. Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi yaitu 1. Trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. 2. Face-to-face dialog, melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. 3. Komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. 4. Pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan 5. Menetapkan outcome antara. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah, yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua adalah pembagian kekuasaan, yang ketiga gaya kepemimpinan, yang keempat strategi manajemen, dan yang kelima formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Whole of government, pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan intergensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Manfaat WOG yaitu efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, biaya kos yang rendah, pemborosan, duplikasi pekerjaan, konsistensi kebijakan, waktu penyelesaian layanan tertentu. Keuntungan dari penyelenggaraan whole of government yang pertama, outcome focus, berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh kelompok atau instansi sektoral secara masing-masing. Yang kedua, boundary spanning, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. Ketiga, enabling, WOG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. 4. Strengthening prevention, WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Praktek whole of government terdiri atas yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan whole of government. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen.
Yang keempat, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Untuk mewujudkan pelaksanaan whole of government pada sektor pelayan publik diperlukan kolaboratif atau kerjasama antara semua stakeholder, baik antara ASN, antara organisasi pemerintah maupun antara masyarakat. Sampai di sini video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.